Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Taufik Ramdhani. Saya berkuliah di Institut Seni Budaya Indonesia, Bandung. Saya di Fakultas Seni Pertunjukan, jurusan musik, prodi angklung dan musik bambu. Nah, pada kesempatan ini di mata kuliah Kapita Selekta Budaya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas salah satu suku dari daerah Sulawesi Selatan, yaitu suku Toraja. Suku Toraja, suku yang dikenal akan kekayaan budaya dan tradisi yang menopang hidup semua masyarakat Toraja. Suku Toraja dikenal dunia akan kekayaan budaya dan tradisi mereka yang menarik, yaitu dari mulai upacara adat, arsitektur yang unik, seni ukir, dan kesenian lainnya, dan keagamaannya. Pada video kali ini, saya akan berfokus untuk membahas kesenian suku Toraja. Nah, ada beberapa kesenian, yaitu dari seni tari, seni ukir, seni lukis, seni musik juga ada. Nah, lebih spesifiknya, mari kita lihat videonya. Rambu Solo itu ialah acara untuk menyimpan mayat atau menguburkan mayat. Karena orang Toraja yakin bahwa apabila upacara kematian itu tidak dilaksanakan, jiwa si mati itu akan tersendat, tidak akan sampai ke nenek moyang. Rambu Solo berbagai adat dan tradisi biang mati, termasuk penyembelihan kerbau dan babi, perjamuan yang meriah serta tarian-tarian tradisional seperti Saya anaknya Pengburi. Saya anak kelima dari 9 bersaudara. Pengburi ini dia orang tua yang teladan sama keluarga di sini. Di sini rumah ini punya status di daerah di sini. Status itu istilahnya kayak parenge gitu. Tapi tidak selamanya juga yang pegang keperengesan itu harus di pesta begini. Ini adalah niat dari saudara-saudara dan kami dari anak-anaknya. Makanya kami bikin begini. Memang ada kebanggaan dan gengsi di situ. Tetapi kalau saya, mungkin dulu dan sebagian orang, kalau kita potong begini kan kita bagi, hampir kayaknya dibagi rata. Kalau pestanya juga lama, orang-orang yang di tetangga kita dan kampung itu kita kasih makan kalau ada rezeki. Jadi kalau saya, ya kebersamaan, gotong royong, membagi rezeki. Jadi saya meskipun di situ pasti ada kebanggaan, pasti ada gengsinya. Keluarga juga tetangga, tapi kalau kita di Toraja itu kalau ada kayak begini ya kita saling membantu, baik itu keluarga, baik itu masyarakat ya. Jadi apalagi kalau pesta-pesta sudah begini ya, masyarakat itu sudah turun tangan semua, karena pesta itu tidak bisa berjalan kalau masyarakat tidak turun tangan. Keluarga kan tidak mampu untuk pesta-pesta seperti ini. Pesta ini sudah sangat besar.
Kalau ini sudah miliaran ini, ya sekitaran 1 M lebih. Mulai dari pemandokan, kerbau dibelikan, ya. Ya di sini sekitar 2 M, 3 M. Memang kita orang Toraja itu kita dilahirkan untuk pasti sama orang tua. Jadi di situ adalah balas budi kami untuk penghormatan terakhir. Makanya kami siap untuk melakukan semua. Secara tradisi kami sangat meyakini bahwa kemampuan kami sembunyikan untuk jiwa si mati, pasti dia akan lihat, bahkan mendatangkan musibah. Ya, harapan kita kalau kita menyembunyikan harta, kita akan kaya toh, tapi ya tidak akan berkenan. Jadi hukum karma itu sebenarnya karma alukuna nenek todorota pemalina jadi pemali lantibe. Ya justru itu orang kaya berusaha untuk melaksanakan hal-hal yang besar demi keselamatan jiwa orang tuanya. Jadi kegunaannya bukan penghamburan, tidak. Kegunaannya ialah memperlihatkan kebolehannya. Kita tersenyum bukan karena senang, tapi itu adalah obat dari semua apa yang telah kita bikin. Kombinasi kesedihan sekaligus kebahagiaan. Jadi mungkin itulah mungkin hiburan yang tersendiri yang luar biasa. Karena orang juga sudah mengatakan, orang Toraja mengatakan pasundun malikna, kira-kira puncak menyampaikan kerinduannya untuk orang yang dikasih kira-kira. Baik teman-teman, kita sekarang akan membahas seni tari. Dan seni tari yang kita bahas sekarang yaitu tarian Pagelu Tua. Yang dimana tarian itu adalah suatu tarian tradisional suku Toraja yang menggambarkan kebesaran dan kekuasaan, terutama dalam konteks ritual adat atau upacara. Namun perlu dicatat bahwa dalam sumber-sumber yang tersedia tidak ada informasi spesifik yang mengaitkan tarian dengan tokoh budaya bernama Pagelu Tua. Mungkin saja ada kesalahan atau kesalahpahaman dalam penamaan tarian ini.
Tarian tradisional Toraja umumnya menggambarkan berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti pekerjaan pertanian, pemburuan, atau persiapan untuk perang. Mereka seringkali dilakukan dalam upacara adat, perayaan, atau festival sebagai ekspresi dari kekayaan budaya dan warisan leluhur suku Toraja. Tarian-tarian ini juga sering menggambarkan cerita-cerita dan legenda yang diwariskan secara turun-temurun.
Selanjutnya, mari kita berlanjut ke seni ukir. Seni ukir merupakan bagian integral dari suku Toraja. Mereka menghasilkan karya-karya seni ukir yang mengesankan, baik dalam bentuk arsitektur tradisional seperti rumah adat, tongkonan, dan lumbung padi, maupun dalam berbagai barang seni dan perabot rumah tangga. Ada beberapa ciri khas seni ukir suku Toraja meliputi dari sisi motif geometris di ukiran kayu, dalam ukiran batu, motif flora dan fauna, dan yang terakhir detail yang halus. Orang Toraja membuat rumah 4 tahap. Tahap pertama adalah namanya Pandoko Dena. Pandoko Dena itu rumah pipit. Jadi rumah orang Toraja dulu itu ya di atas pohon, kurang lebih 2 abad. Kemudian setelah mereka mulai mengenal kayu, lalu rumah itu turun ke tanah dan memakai tiang. Namanya lentong apa. Apa itu 4. Jadi rumah dengan 4 tiang dan atapnya dari rumput-rumput. Ketiga adalah Banua Tamben, itu kayu diselang-seling begini dan di atasnya langsung dibuat dinding, belum diukir. Tahap keempat itu namanya Banua Polo Seba. Rumah itu sudah memakai longa dan di atas ukiran paling di atas itu dasarnya merah, tidak seperti ukiran-ukiran lain pada dinding rumah dasarnya hitam, karena itu adalah simbol langit. Ukiran pertama orang Toraja adalah ukiran ayam. Jadi ayam itu diukir orang Toraja untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Diambil dari legenda tulang didi. Tulang didi itu menggambarkan bahwa manusia laki-laki dan perempuan sama harkat dan martabatnya. Dan bahwa manusia itu ya lebih tinggi dari apapun. Ukiran dasar yang kedua adalah kerbau. Karena kerbau adalah otokna eanan. Kerbau itu adalah harta yang paling tinggi. Karena kerbau dijadikan sarana pengorbanan untuk upacara tertinggi. Ukiran dasar yang ketiga namanya Pak Susu, yaitu ukiran sejajar, ditarik dari atas ke bawah. Itu Pak Susu itu garis-garis sejajar ditarik dari atas. Itu adalah suatu pesan bahwa kita harus jujur. Dan dasar ukiran yang keempat itu adalah matahari. Matahari itu atau bulan itu bulat. Matahari dan bulan baru bisa memberikan energinya kalau dia bulat. Kalau dia berkeping-keping, terbagi-bagi, tidak. Makanya matahari dan bulan itu atau Pak Barrealo itu artinya bahwa memupuk persatuan, energi.
bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu sudah dasar ukiran yang keempat ya. Nah, berikut itu akan ada lebih 100 ukiran. Berlangsung kurang lebih 300 tahun, hanya 4 ukiran yang harus ada pada setiap rumah orang Toraja, yaitu 4 ukiran tadi. Seratus ukiran lainnya menyusul, itu semua adalah pesan-pesan mengenai kehidupan, doa, harapan-harapan. Jadi simpulannya bahwa 100 ukiran yang lain itu, 100 lebih, itu ada ungkapan-ungkapan, ada kesan-kesan, ada kritik-kritik sosial. Orang Toraja tak dapat dipisahkan dari simbol kehidupan yang mewujud kepada doa dan pengharapan. Sebut saja warna yang hanya memiliki 4 jenis, merah, hitam, kuning, dan juga putih. Warna tersebut mengandung arti yang berhubungan dengan kehidupan manusia Toraja. Merah melambangkan darah dan putih melambangkan tulang. Warna kuning berarti warna kemuliaan, dan warna hitam sebagai warna kematian. Itulah budaya Toraja, hanya mengenal 4 warna. Warna dasar itu hitam, ya, kemudian putih, kemudian kuning, dan merah. Itu dikolaborasi sedemikian rupa sehingga mengenakkan mata. Tentu kuning tidak boleh terlalu dominan, putih juga, merah juga, hitam juga. Sehingga bagaimana ketebalan dari goresan-goresan ukiran itu sudah diperkirakan bahwa dia bisa menyerap warna-warna lain. Eksistensi ukiran Toraja sebagai karya seni tentu merupakan wujud kegigihan dari masyarakat dan pemerintah dalam upaya pelestarian dan pengembangannya. Ya, saya kira kalau ditanya pandangannya terhadap perkembangan itu, saya kira positif. Positif karena kita lihat dari sisi ekonomi, pendapatan bagi pengrajin kan di dalam itu. Dan itu menurut kami orang Toraja kan bukan hal yang tabu, ya. Jadi itu bagian dari pengembangan UKM ya di bidang kerajinan kan. Kerajinan itu ada yang ya berupa souvenir tadi yang seperti itu, kunci, terus hiasan dinding, tempat-tempat asbak rokok dan lain sebagainya.
Baik, mungkin hanya sampai di sini saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan selebihnya terima kasih. Saya Taufik Ramdhani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.